pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pertumbuhan ekonominya melejit ya di atas rata-rata dan kita di angka 5,8% pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata. Ini terus kita upayakan untuk terus menggeliat ya. Ini salah satunya dicontohkan tahun ini bukan main, pasar beduk di mana-mana membuka ya. Sebenarnya kita di pasar itu ada pojok pasar di beberapa pasar di Palembang, terutama kita punya pojok pasar yang kita sediakan. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang. Sari Berita. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Sarekat Hijau Indonesia atau SHI Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam penanganan sampah. BBPOM minta warga laporkan jika temukan pangan berbahaya beredar di masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 23 Februari 2026 bersama saya, Ega Dwianti. Pendengar, memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap 21 Februari, Sarekat Hijau Indonesia atau SHI Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam penanganan sampah. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap 21 Februari menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi mewujudkan Indonesia asri, aman, sehat, resik, dan indah. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah yang baik dan berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang bersih serta berkualitas. Kepala Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Serikat Hijau Indonesia atau SHI Sumsel Muhammad Husni mengungkapkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sekolah, organisasi kemasyarakatan, komunitas hingga mahasiswa. Menurutnya, sinergi lintas sektor ini diperlukan agar seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam pengolahan sampah. Bisa bekerja sama dengan sekolah ataupun organisasi ormas dan sebagainya yang mampu menyuarakan itu. Itu tidak harus pemerintah harus turun tangan, bisa dibuat dikemas dengan program-program yang sederhana. Sehingga kawan-kawan dan mahasiswa terutama penduduk Kota Palembang itu sadar pentingnya menjaga lingkungan gitu. Ditambahkan Husni, melalui peringatan ini menjadi perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan, dimulai dari lingkungan rumah tangga. Selain itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat penanganan sampah secara menyeluruh guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas sampah demi kualitas hidup yang lebih baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Gebyar Ramadan Masjid Al-Falah Spring Hill tidak hanya sekedar pelaksanaan, namun mengisi waktu puasa anak-anak dalam mengejar amalan puasa sebanyak-banyaknya. Masjid Al-Falah Spring Hill Palembang menyelenggarakan berbagai kegiatan lomba di Ramadan 1447 Hijriah dalam bingkai Gebyar Ramadan. Pelaksanaan yang digelar 22 Februari lalu diikuti anak-anak mulai dari tingkat SD hingga SMP dalam kategori Ramadan Competition. Panitia pelaksana Gebyar Ramadan Ustazah Eni mengatakan kegiatan ini merupakan pertama yang digelar dalam bentuk gebyar. Sebelumnya, Masjid Al-Falah Spring Hill sering menggelar kegiatan serupa namun dalam bentuk 1 atau 2 lomba dan hanya diikuti kalangan anak-anak warga Spring Hill. Kini, di 1447 Hijriah atau 2026, kegiatan lomba diperbanyak, mulai dari lomba azan, lomba tahfiz, lomba mewarnai, lomba kisah Islam, dan lomba ranking 1, serta diikuti anak-anak dari pengajian lain.
Menurut Ustaz Zaini, kegiatan Gebiar Ramadan ini agar anak-anak mengerti tujuan puasa. Apalagi selama berpuasa, umat Islam diwajibkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan ya, sedangkan kita kan diperintahkan juga untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sebagai salah satu contoh bagi mereka, inilah namanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi mereka semangat. Bahkan hadiah pun fastabiqul khairat itu enggak abal-abal, langsung Allah yang berikan hadiah juga. Jadi biar mereka tetap semangat. Makanya nanti akan diadakan juga di daurah Ramadan di program kami yang Selain Ramadan Competition, Gebiar Ramadan juga akan menggelar Daurah Ramadan yang akan digelar pada 1 Maret mendatang tentang arti puasa secara menyeluruh. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pasar Beduk di Bukit Kecil Palembang sebagai simbol kebangkitan ekonomi Palembang di tengah semarak Ramadan. Pemerintah Kota Palembang kembali menghadirkan ruang ekonomi kreatif melalui pembukaan Pasar Beduk di halaman parkir Pasar Bukit Kecil. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Palembang, Bank Syariah Indonesia, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sinergi tersebut menghadirkan suasana Ramadan yang tidak hanya meriah, tetapi juga aman bagi masyarakat. Asisten 2 Setda Kota Palembang Isnaini Madani menegaskan bahwa Pasar Beduk bukan sekedar pusat jajanan takjil, tetapi menjadi simbol kebangkitan ekonomi lokal di bulan Ramadan. Pasar Beduk menjadi bukti nyata bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak positif. Menurutnya, Ramadan bukan hanya momentum spiritual, tetapi juga penggerak ekonomi daerah. Bergejolaknya perekonomian di Kota Palembang ya. Dan lalu disampaikan oleh Bapak Wali Kota Palembang, pertumbuhan ekonominya melejit ya di atas rata-rata dan kita di angka 5,8% pertumbuhan ekonomi, jauh di atas rata-rata. Ini terus kita upayakan untuk terus menggeliat ya. Ini salah satunya dicontohkan tahun ini bukan main, Pasar Beduk di mana-mana membuka ya. Pasar Beduk diikuti sekitar 20 tenda UMKM kuliner lokal yang dipadati pembeli untuk berburu menu berbuka puasa. Beragam hidangan seperti kolak pisang, pempek hingga aneka kue tradisional laris manis terjual. Para pedagang mengaku kehadiran Pasar Beduk menjadi angin segar bagi pelaku usaha kecil yang mengandalkan momentum Ramadan untuk meningkatkan pendapatan. Erlin Fartesa melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Palembang menargetkan penurunan timbulan sampah hingga 30% melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Proyek ini menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional pengelolaan sampah sekaligus langkah strategis mengatasi persoalan sampah perkotaan yang terus meningkat. Hingga saat ini progres pembangunan PLTSA telah mencapai 74,32%. Fasilitas tersebut ditargetkan beroperasi penuh pada 18 Oktober 2026 sesuai perjanjian jual beli listrik dengan PT PLN Persero. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bertumpu pada teknologi. Menurutnya, peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah dari sumbernya tetap menjadi faktor utama. Tapi dalam proses penanganannya, sampah itu hanya berusia 7 hari di bunker. Di 7 hari di bunker, maka langsung masuk ke combusting. Combusting akan menjadi api-api yang memanaskan boiler. Boiler akan menerjang turbin, sehingga menghasilkan steam yang menerjang turbin sebagaimana pembangkitan energi listrik lainnya. Hasil listriknya itu nanti tersambung ke sistem listriknya PLN, masuk dalam sistem pembangkitan PLN. Kapasitas yang diperjualkan adalah 17,7 MW. PLTSA Palembang sendiri dirancang untuk mengolah sekitar 1.000 ton sampah rumah tangga per hari yang berasal dari seluruh tempat penampungan sementara atau TPS di kota. Fasilitas ini juga dilengkapi bunker penampungan dengan kapasitas mencapai 11.000 ton. Dan pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM minta warga laporkan jika temukan pangan berbahaya
beredar di masyarakat. Kepala Balai Besar POM Palembang Yani Ardianti menegaskan partisipasi publik sangat diperlukan. Termasuk pasar, kita juga ada program pasar aman bebas bahan berbahaya sebenarnya. Dalam upaya mengantisipasi peredaran pangan mengandung bahan berbahaya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Palembang meminta masyarakat berperan aktif melaporkan temuan di lapangan. Imbauan ini disampaikan Kepala Balai Besar POM Palembang Yani Ardianti dalam program pengawasan pasar aman. Yani menegaskan, pengawasan tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan saat ini BPOM melakukan intensifikasi pengawasan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Pengawasan dilakukan secara rutin maupun terpadu bersama lintas sektor di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Balai Besar POM Palembang membawahi pengawasan di 11 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Meski tidak memiliki kantor cabang di setiap daerah, pengawasan tetap berjalan terkoordinasi dari Palembang. Saat ini BPOM terus menjalankan program pasar aman bebas bahan berbahaya. Melalui program tersebut, petugas dan komunitas pasar diberdayakan untuk melakukan screening awal sebelum produk dijual. Di sejumlah pasar telah tersedia pojok pengujian dengan alat tes sederhana. Masyarakat yang mencurigai suatu produk dapat membawa sampel ke pojok pengujian atau langsung ke kantor BPOM Palembang. Ya silahkan, jika dicurigai, sebenarnya kita di pasar itu ada pojok pasar di beberapa pasar di Palembang terutama, itu seperti pasar KM5, pasar Padang Selasa, pasar 5 Ulu, itu kita punya pojok pasar yang kita sediakan test kit. Jadi masyarakat yang belanja kalau mencurigai bisa langsung ke tempat petugas pasar tadi, atau bisa datang ke kantor Balai Besar POM Palembang, membawa sampel yang dia curigai. Pasti ada sesuatu yang dia curigai, ya misalnya tahu kok kenyal sekali, misalnya ada berbaunya bahan kimia dan seterusnya. Warna kerupuk mungkin merah terang menyala, dia curigain, bisa kita pastikan. Gitu. Selain pasar, pengawasan juga menyasar sekolah dan desa melalui mobil layanan keliling. Yani menjelaskan, ciri pangan berbahaya dapat dikenali dari warna mencolok, tekstur tidak wajar, serta aroma menyengat seperti bahan kimia. Menurutnya, semakin cepat laporan diterima, semakin cepat pula tindakan dapat dilakukan. BPOM memastikan pengawalan akan terus berjalan sepanjang tahun guna melindungi masyarakat dari risiko kesehatan. Diharapkan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat mampu mencegah peredaran pangan berbahaya di pasaran. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Dari dunia olahraga, pendengar, Sumsel United berhasil memetik kemenangan 1-0 saat menjamu Garuda Yaksa FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring tadi malam. Hasil ini juga sekaligus mengamankan Laskar Juaro di posisi 3 besar klasmen sementara. Sumsel United berhasil meraih kemenangan dramatis dan mengamankan 3 poin di kandang usai menaklukkan perlawanan Garuda Yaksa FC dengan skor tipis 1-0 di laga pekan ke-20 kompetisi Pegadaian Championship 2025-2026 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang tadi malam. Gol tunggal Sumsel United dicetak Kahar Kalu pada menit ke-86. Pelatih kepala Sumsel United Nil Maizar mengucapkan rasa syukur atas hasil maksimal yang diraih anak asuhnya. Dia juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pemain atas kerja keras yang diperlihatkan sepanjang laga. Arsitek asal Sumatera Barat itu mengatakan, meski pertandingan digelar bulan puasa, tapi totalitas pemain dalam berjuang tetap tinggi dan tidak kenal lelah. Namun mantan pemain Timnas Indonesia ini meminta kepada anak didiknya agar tetap rendah hati, jangan tinggi hati, dan tetap membumi. Alhamdulillah, hasil ini sangat luar biasa. Saya tentu malam ini sangat apresiasi ke seluruh pemain yang berjuang sampai menit-menit akhir dengan segala upaya, daya, semangat, juang yang tidak kenal lelah. Sebenarnya mereka ini kan bulan puasa ini, tapi totalitas dia dalam berjuang harus kita apresiasi. Salam hormat saya buat seluruh pemain. Kemenangan malam ini sangat berarti. Kita tetap di papan atas ya, papan atas. Tetap kita bersaing untuk ke Liga 1. Itu aja. Yang kedua, tetap rendah hati, jangan tinggi hati, tetap membumi, karena perjalanan kita masih ada 7 pertandingan yang harus kita lalui, away 3 dan home
Tambahan 3 poin ini membuat Laskar Juaro tetap aman di posisi 3 klasemen sementara dengan raihan 34 poin dari 20 pertandingan. Sedangkan bagi Garuda Yaksa FC, kekalahan ini membuat mereka tetap bertahan di puncak klasemen grup 1 wilayah barat dengan koleksi 37 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Ini merupakan kekalahan kedua Garuda Yaksa FC atas Sumsel United dari 3 pertemuan di musim ini. Sebelumnya, tim sepak bola milik Presiden RI Prabowo Subianto ini juga mengalami kekalahan saat pertemuan pertama di kandangnya sendiri dengan skor 0-1 dan bermain imbang 0-0 di pertemuan kedua. Rian Apridani melaporkan. Baik pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Sarekat Hijau Indonesia atau SHI Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam penanganan sampah. Balai Besar POM minta warga laporkan jika temukan pangan berbahaya beredar di masyarakat. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.